Pemirsa, Anda kembali Selamat Pagi Indonesia dalam segmen Kawal Pemilu 2024. Kita akan masuk ke informasi pertama. Buronan kasus narkoba Polda Sumatera Utara Mukmin Mulyadi dilantik menjadi anggota DPRD Tanjung Balai. Mukmin menggantikan rekan separtainya di PKB sebagai anggota Dewan. Kendati demikian, Mukmin Mulyadi membantahnya usai dilantik menjadi anggota DPRD Tanjung Balai. Ia menjelaskan sosok MM yang dimaksud dalam DPO terkait kasus narkotika bukanlah dirinya. Hingga saat ini, Mukmin menyebut tidak pernah mendapat surat apapun dari Polda Sumatera Utara. Anda dikatakan DPO narkoba, pandangan Anda sendiri gimana? Kalau saya DPO narkoba sudah 3 tahun yang lalu. Artinya saya tidak merasa itu. Ya. Sampai hari ini sudah DPO tak ada. Kalau nama DPO, tak ada DPO juga. Kalau DPO, DPO. Kalau juga DPO, tak ada kata-kata juga. Sementara itu, Polda Sumatera Utara membenarkan anggota DPRD Tanjung Balai Mukmin Mulyadi yang baru saja dilantik adalah buron kasus narkoba. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan status DPO itu telah ditetapkan sejak tahun 2020 lalu. Iya, statusnya DPO. Itu DPO seperti apa, Pak? Itu ada kasus di tahun 2020 ya, terkait dengan penindakan dan pengungkapan narkotika. Sampai saat ini Pak, beliau ini apakah sudah dipanggil, diperiksa atau bagaimana dari proses hukum dia ini? Statusnya kan DPO, jadi DPO kan daftar pencarian orang. Oh gitu. Iya. Apakah nanti ada surat panggilan kita lempar ke DPRD atau bagaimana Pak? Nah, mekanisme itu sudah dijalankan oleh penyidik Direktorat Narkoba, jadi nanti kita tunggu. Beralih ke informasi lain, mantan terpidana kasus korupsi Hambalang, Anas Urbaningrum, bicara soal janjinya di tahun 2012 lalu soal gantung Anas di Monas jika terbukti korupsi. Anas menegaskan secara lahir dan batin tidak melakukan korupsi seperti yang telah dituduhkan kepadanya. Ditemui di kampung halamannya di Blitar, Jawa Timur, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tak menjawab secara gamblang soal janjinya di tahun 2012 lalu, yakni gantung di Monas jika terlibat korupsi. Anas meyakini dirinya tidak melakukan korupsi seperti yang dituduhkan. Meski begitu, Anas telah menjalani hukuman penjara sejak 2014 silam karena terjerat kasus korupsi dan pencucian uang Hambalang. Anas Urbaningrum resmi menghirup udara segar pasca bebas dari lapas kelas 1A Sukamiskin pada 11 April 2023 kemarin. Nomor 1 itu adalah keyakinan lahir batin bahwa saya tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan itu. Itu keyakinan lahir batin, dunia akhirat bisa dipertanggungjawabkan dan itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun keyakinan itu, karena saya yang tahu. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra meminta pendapat ahli perihal waktu yang tepat mengubah sistem pemilu, apakah di pemilu 2024 atau di pemilu 2029. Pernyataan ini diungkap Saldi Isra dalam sidang uji materi sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu yang mengagendakan meminta keterangan ahli. Saldi awalnya meminta untuk menanggalkan mana yang lebih baik, apakah sistem proporsional tertutup atau terbuka. Tetapi Saldi mengajak untuk melihat kapan waktu yang tepat bila ingin mengubah sistem pemilu. Menurut Saldi, bila terburu-buru hasilnya bisa tidak baik mengingat jadwal pemilu sudah dekat. Agak sederhana. Ini kan jadwal pemilu sudah dekat ini. Sebentar lagi partai politik harus mengajukan calon. Nah, menurut ahli, kalau akan diubah tepat sekarang atau kita menunggu pemilu 2029? Karena apa? Sesuatu yang dirubah cepat dengan momentum yang ada di depannya itu belum tentu juga menghasilkan yang baik. Jadi saya ajak ahli untuk meninggalkan dulu yang ada dalam pikirannya bahwa proporsional tertutup lebih baik dibanding terbuka. Kira-kira pilihan waktu yang paling tepat, paling rasional dengan resiko paling rendah itu harus sekarang atau pemilu 2029. Jangan pikirkan dulu ya, ini terlalu banyak pihak yang terlibat dalam permohonan ini. Pemirsa Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya mengenai seperti